Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas dan melakukan kajian terkait dengan rencana pemerintah untuk membentuk 70.000 koperasi desa merah putih. Sekarang kan kita tahu sedang mengalami pro kontra ya. Bahkan ada rencana beberapa asosiasi kepala desa itu kan akan melakukan demonstrasi untuk menolak itu. Dan itu juga bukan tanpa dasar, karena kan di setiap desa itu kan sudah ada BUMDes. Setiap BUMDes itu saja belum berjalan secara efektif. Kok ditambah lagi sekarang mau dibentuk koperasi. Yang kedua, pengalaman masa lalu adanya koperasi unit desa dengan aset yang besar, karena di setiap desa itu ada gudang, ada kantornya, ada aset tanahnya untuk bangunan, serta didukung penuh oleh pemerintah, oleh penguasa pada saat itu yang condong absolut ya, itu saja tidak jalan. Dan akhirnya ratusan triliun aset pemerintah itu sekarang terabaikan. Karena banyak kepemilikan dari aset bangunan KUD itu sekarang kan tidak jelas. Terus belum lagi kondisi APBN kita yang sekarang ini juga kan sedang mengalami defisit. Ditambah lagi kondisi perang dagang internasional ini tentunya memerlukan satu sinergisitas terkait dengan pola pergerakan ekonomi di dalam negeri. Maka kita sangat menyayangkan kalau Kementerian Koperasi dalam hal ini masih bersikeras untuk menjalankan konsep tersebut dengan merangkul berbagai instrumen pemerintah yang lain ya. Nah, yang kita khawatirkan adalah anggaran yang disiapkan begitu besar sekitar 400 triliun. Berarti potensi permodalan setiap koperasi kalau itu sekitar 70.000 koperasi unit desa atau koperasi desa merah putih yang akan dibentuk. Maka di setiap koperasi itu potensi permodalannya itu sekitar 6 sampai 7 miliar. Karena dari 83 desa target pemerintah akan dibentuk di awal 70.000 desa. Maka tentunya permodalan yang akan digelontorkan sampai 6 sampai 7 miliar itu adalah anggaran yang besar. Sementara di satu sisi kita juga ada kelemahan terkait dengan sumber daya manusia yang ada di desa. Nah, kendala sumber daya manusia ini ada dua. Yang pertama adalah potensi penghasilan yang bisa didapatkan dari pengelola koperasi di desa itu akan sangat kecil atau tidak signifikan. Karena sirkulasi perdagangannya dengan permodalan begitu besar, tetapi sirkulasi perdagangannya hanya di lingkup desa, dalam lingkup market yang terbatas. Nah, ini akan menjadi masalah. Yang kedua juga akan membunuh kelompok usaha kecil seperti warung-warung kelontong yang ada di desa, itu tentunya akan tergilas habis. Adanya supermarket atau minimarket yang ada di setiap kecamatan sekarang ini seperti Indomaret, Alfamart, ini kan juga sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Sehingga banyak ditiru oleh kelompok masyarakat menengah yang membangun juga minimarket serupa seperti Alfamart dan Indomaret, tetapi ujung-ujungnya kan mereka kalah kompetisi karena manajerial atau manajemen pengelolaannya kan yang tidak baik. Serta potensi produk yang mereka dapatkan itu juga terkadang kan yang disuplai ke mereka dari distributor itu kan kalah kompetitif. Karena kelebihan dari Indomaret dan Alfamart, mereka ini bergerak di hilir, tapi mereka menguasai hulu. Karena kebanyakan sektor industri, penyedia dari produk-produk yang dibutuhkan atau yang dijual di Indomaret, di Alfamart ini
adalah kebanyakan produk dari pabrikan yang memang itu satu kelompok usaha dengan mereka atau satu kroni, satu dinasti dengan mereka sebagai konglomerat. Nah, inilah kenapa mereka menang, karena mereka menguasai hulu, lalu mereka ciptakan hilirnya, yaitu jalur distribusinya, yaitu minimarket yang mereka buat. Ini kan sudah sangat luar biasa dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di setiap desa dan di setiap kecamatan. Nah, ini mau ditambah lagi dengan program pemerintah, yaitu Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa dengan kapital atau alokasi modal yang disiapkan begitu besar. Ini saya berkeyakinan ini akan membunuh kelompok-kelompok usaha kecil yang ada di desa, yang ujung-ujungnya juga adalah program Koperasi Desa Merah Putih itu gagal, maka potensi permodalan yang digunakan atau yang digelontorkan itu potensinya menguap, sehingga negara dirugikan. Kalau negara dirugikan, itu bukan hanya negara yang rugi, tetapi rakyat yang rugi. Karena 400 triliun potensi modal yang akan digelontorkan itu 70% sumbernya dari rakyat. Karena APBN negara kita tahun 2024-2023, bahkan mungkin di tahun 2025 ini yang sekitar 3.600 triliun, berdasarkan data yang kita dapatkan, bahwa sumber keuangan APBN itu adalah masih sekitar 2.200 triliun setiap tahun, itu yang dihasilkan dari iuran pajak. Berarti kalau APBN kita 3.600 triliun, sementara sumber yang 2.200 triliun itu adalah dari iuran pajak. Nah, maka ini kan kurang lebih 70% kan dari rakyat. Nah, kalau nanti 400 triliun dianggarkan untuk alokasi permodalan koperasi tersebut, ini sama juga 70% itu dari rakyat. Kan sangat ironis. Sumber permodalan itu dari rakyat, lalu dialokasikan untuk membuat unit usaha dengan berbagai argumentasi dan tujuan yang tidak jelas, tetapi justru akan membunuh ekonomi masyarakat di desa. Kan ironis. Duitnya dari masyarakat, sumber keuangannya dari masyarakat, lalu untuk membunuh ekonomi masyarakat juga. Nah, ini perlu dikaji ulang. Belum lagi nantinya akan terjadi potensi kompetisi yang tidak sehat antar koperasi di desa, antar koperasi antar desa. Ya kenapa? Karena lingkupnya terlalu kecil, segmen sirkulasi pasarnya ini tidak sesuai dengan kapital yang disiapkan atau dengan sirkulasi kapital yang seharusnya. Nah, ini akan berpotensi terjadi persaingan tidak sehat antar koperasi di setiap desa. Bisa jadi nanti di koperasi desa ini dia akan masuk ke wilayah desa lain dengan perang harga yang tidak sehat. Nah, tapi di sisi lain juga potensi penghasilan atau potensi pendapatan dari salary atau gaji dari si pengelola koperasi ini juga tidak signifikan. Mereka adalah tenaga-tenaga yang profesional misalnya disiapkan, yang seharusnya mendapatkan salary sesuai dengan standar UMR dan standar profesionalisme kerja. Dan itu tidak bisa. Kenapa? Karena potensi pendapatan dari koperasi itu juga kecil. Jadi nggak mungkin bisa memberikan salary yang besar. Nah, maka saran kita kepada Menteri Koperasi, dibentuklah koperasi itu cukup sampai tingkat kecamatan, bukan Koperasi Desa Merah Putih, tetapi Koperasi Rakyat Merah Putih. Itu yang pertama. Yang kedua, permodalan yang disiapkan
Kalau di setiap kecamatan disiapkan modal misalnya 5 miliar, maka potensi serapan modal yang dibutuhkan dari APBN itu hanya sekitar 35 triliun. Kenapa? Karena kecamatan di Indonesia itu hanya sekitar 7.000 lebih sedikit. Nah, berarti kan kurang lebih 35 triliun kalau di setiap kecamatan disiapkan 5 miliar. Maka yang terjadi adalah efisiensi yang seharusnya dibutuhkan modal 400 triliun, ini hanya cukup dengan modal 35 triliun. Konsep kerja teknisnya adalah dengan alokasi modal sekitar 5 miliar di setiap koperasi rakyat merah putih di setiap kecamatan itu, dialokasikan misalnya 3 miliar itu untuk sirkulasi perdagangan rutin terkait dengan berbagai kebutuhan, baik itu misalnya penyaluran gas LPG, penyaluran kebutuhan 9 bahan pokok, misalnya sebagai distributor, misalnya sehingga bisa menyuplai ke pedagang-pedagang kecil di pasar kecamatan atau di warung-warung di setiap desa. Bisa juga menjadi distributor dari kebutuhan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti barang-barang kelontong, di mana koperasi ini bisa bekerja sama dengan distributor pabrik, lalu dia punya stok produk yang cukup, dia akhirnya bisa menjadi distributor untuk supply juga ke warung-warung di kampung. Dia bisa juga supply ke warung-warung di setiap pasar rakyat di kecamatan. Sehingga dengan pola sirkulasi perdagangan yang sehat semacam itu, maka fungsi koperasi yang dibentuk ini bukan hanya sekedar untuk mendapatkan profit dari sirkulasi perdagangan, akan tetapi akan mampu melakukan kontrol. Secara otomatis, kalau ada koperasi di setiap kecamatan, dengan fungsi sirkulasi perdagangan yang saya sampaikan tadi, ini dia akan mampu melakukan kontrol terkait dengan potensi harga yang bisa naik berlebihan misalnya pada setiap momentum. Ini tidak, karena koperasi punya standar. Sehingga para pedagang-pedagang besar yang lain, para tengkulak yang biasanya mempermainkan harga pada momentum lebaran, momentum tahun baru misalnya, ini nggak bisa. Kenapa? Karena ada kontrolnya, yaitu dari lembaga koperasi rakyat di kecamatan, yang jelas itu adalah lembaga milik pemerintah, yang tujuannya adalah mendapatkan profit dari perputaran modal, meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat di satu kecamatan itu, juga bisa melakukan kontrol. Dan alokasi yang 2 miliar ini bisa digunakan untuk menjaga stabilitas hasil pertanian. Di setiap kecamatan dari 5 miliar yang disiapkan tadi, 2 miliar itu dialokasikan khusus untuk mengatur sirkulasi perdagangan hasil pertanian. Di samping menyiapkan pupuk, di samping menyiapkan obat-obatan juga misalnya ya, juga digunakan untuk menampung hasil pertanian di satu kecamatan itu. Sehingga fungsi kontrol terkait dengan kebutuhan market dari hasil petani itu juga berjalan. Contoh, pemerintah sekarang ini kan menetapkan harga gabah 6.500 yang harus dibeli oleh Bulog. Pemerintah juga menetapkan harga jagung 5.500 yang harus dibeli oleh Bulog. Sekarang kan sudah ada permasalahan yang muncul. Bulog ternyata tidak siap dengan permodalan kalau harus dibeli semuanya. Di satu sisi pemerintah ingin swasembada pangan, sehingga mau tidak mau hasil pangan itu, hasil pertanian baik itu padi maupun jagung, ini untuk ditampung atau dibeli oleh Bulog dan dibeli oleh para tengkulak atau para pedagang besar ya, dengan standar harga seperti itu. Tetapi permasalahannya adalah di saat Bulog ini kan hanya mampu menampung dalam kuota tertentu, dalam jumlah kecil. Apa efek yang terjadi? Sekarang ini banyak akhirnya harga gabah tetap dibeli oleh
pengepul, oleh tengkulak dengan harga 4.500, 5.000 juga. Jagung juga sama, masih di bawah harga 5.500 kan. Nah, ini kan karena kondisi dari Bulog itu sendiri kan ada keterbatasan. Nah, maka dalam hal ini memang diperlukan sinergisitas terkait dengan beberapa instrumen terkait untuk membahas ini. Sehingga di setiap kecamatan, di samping dia melakukan sirkulasi perdagangan secara umum, dia juga akan menampung hasil pertanian. Dari hasil pertanian itu, di samping dia jual kembali ke masyarakat dengan standar harga yang ideal, juga sebagian bisa dialokasikan untuk dijual ke Bulog sebagai cadangan di gudang. Kalau sekarang semua dijual ke Bulog, sementara di Bulog ini tidak ada kelompok yang menyalurkan kepada masyarakat secara kontinu, yaitu setiap hari harus dilakukan penjualan, ujung-ujungnya stok di Bulog ini menumpuk. Nah, ini yang akan jadi masalah. Sementara petani akan masuk musim panen lagi. 3 bulan, 4 bulan ke depan masuk musim panen lagi. Artinya setiap tahun bisa 2 kali atau 3 kali musim panen. Ini akan jadi masalah. Sampai berapa dana yang disiapkan oleh Bulog? Sampai seberapa besar gudang-gudang yang harus disiapkan? Kan ini yang menjadi kendala saat ini. Tapi beda kalau lewat setiap kecamatan koperasi itu terlibat melakukan pembelian, tetapi pembelian itu bukan hanya sekedar untuk disalurkan kepada Bulog, tetapi dia jual kembali nanti kepada masyarakat yang lain yang membutuhkan. Ya, karena namanya juga perdagangan murni kan. Akan tetapi kebutuhan cadangan yang dibutuhkan oleh Bulog, lah itu juga disiapkan. Sehingga apabila terjadi surplus hasil pertanian di setiap kabupaten, di setiap provinsi, itu akan terukur. Maka kalau misalnya digunakan untuk subsidi silang ke daerah lain, masih juga surplus, sehingga itu menjadi surplus secara nasional. Nah, kalau dia sudah menjadi surplus secara nasional, baru itu menjadi tugas Menteri Perdagangan untuk mencari market ekspor. Contoh sederhana. Setiap tahun misalnya kita tahu kebutuhan pangan kita sekitar 39 juta sampai 40 juta ton gabah. Sementara potensi yang bisa dihasilkan oleh petani kan variatif. Kadang 36 juta, kadang 37 juta. Anggap aja misalnya potensi hasil pangan, hasil gabah dari petani ini dalam 1 tahun hanya mampu 37 juta. Nah, inilah yang membuat kita kan harus impor. Akan tetapi dengan program swasembada pangan ini, lewat langkah-langkah teknis yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian misalnya, ini kan sudah mulai berdampak. Maka potensi hasil pertanian akan meningkat. Kalau misalnya meningkat 20% dari 37 juta ton, maka ada peningkatan 7,4 juta ton. Sementara kebutuhan kita adalah sekitar 40 juta atau 39 juta. Maka ini kan sudah surplus sekitar 4-5 juta ton setiap tahun. Nah, ini yang saya katakan menjadi surplus nasional. Nah, surplus nasional ini tugasnya Menteri Perdagangan untuk mencari market ekspor. Nah, tapi kalau misalnya hanya sekedar ditampung oleh Bulog, pertanyaannya adalah kalau produk yang ada di Bulog atau hasil gabah, hasil jagung yang ada di Bulog ini belum disalurkan ke pasar ekspor, lalu masuk panen lagi, kan? Lalu siapa yang akan membeli di gudang itu kan? Akhirnya menumpuk. Sementara musim panen lagi harus beli lagi. Nah, ini sebenarnya menjadi kendala sekarang. Karena jalur distribusi Bulog ini belum tertata secara sistemik. Karena Bulog saat ini manajerialnya kan hanya sebagai gudang, sebagai penampung, dan jalur distribusi melalui perdagangan secara normal itu belum ada. Maka diciptakanlah jalur distribusi yang ideal sebagai penengah
atau sebagai fasilitator antara Bulog dengan masyarakat. Maka dengan begitu, kebutuhan masyarakat di sekitar itu tetap bisa tercover. Setiap masa panen juga harga bisa terkontrol karena bisa dibeli oleh koperasi di setiap kecamatan, dan koperasi itu tidak ada potensi untuk menampung produk atau menimbun produk secara berlebihan. Karena apa? Karena setiap pembelian itu di samping dia menyiapkan untuk Bulog, dia juga menyiapkan untuk disalurkan kembali dalam transaksi perdagangan secara ideal, secara normal di masyarakat satu lingkup kecamatan. Kalau juga masih terjadi surplus di Bulog kabupaten itu, maka Bulog punya jaringan di kabupaten yang lain melalui koperasi di kabupaten tersebut. Nah, sehingga terjadi subsidi silang, terjadi distribusi silang. Beras di kabupaten A surplus, tetapi di kabupaten B mengalami kekurangan. Nah, maka bisa disubsidi atau belanja ke kabupaten A. Oh, ternyata masih ada sisa. Maka ditampung di koperasi provinsi, ditampung di Bulog provinsi untuk disalurkan ke provinsi yang lain. Kalau memang di provinsi yang lain itu masih mengalami kekurangan. Lalu setelah provinsi yang lain ini ternyata sudah terpenuhi semua kebutuhan untuk sampai 4 bulan, 3 bulan ke depan, sementara 4 bulan, 3 bulan ke depan masuk masa panen lagi, ya maka ini menjadi stok atau surplus nasional. Lah, ini tugas dari Menteri Perdagangan. Misalnya surplus 3 juta ton. Lah, ini bagaimana dicarikan solusi sehingga bisa diekspor. Maka dengan pola distribusi semacam itu, berjenjang, terukur, tersistem, terkelola dengan baik, ya, marketnya luas, potensi permainan tengkulak itu bisa dieliminasi. Potensi terjadinya penurunan harga yang tidak sesuai di setiap masa panen dengan alasan karena adanya surplus hasil panen, terjadi panen raya, ini bisa dihindari. Dan selanjutnya, pengelolaan di setiap kecamatan itu dengan sirkulasi pasar di lingkup kecamatan, itu kan satu kecamatan penduduk kalau di Pulau Jawa ini kan rata-rata sekitar 25 juta sampai 35 juta kan. Ini berdasarkan data dari Jiwa Pilih. Nah, artinya kalau koperasi di lingkup kecamatan itu dia berarti punya potensi market sekitar 25 sampai 35 juta. Nah, dengan potensi market yang besar itu di satu kecamatan itu, sekalipun koperasi yang dibentuk ini mampu menghasilkan profit, tetapi dia tidak membunuh kelompok usaha kecil di desa. Justru koperasi di kecamatan ini akan membantu pedagang-pedagang di desa. Pedagang-pedagang di desa, pedagang-pedagang di pasar ini akan punya pembanding. Kalau misalnya distributor swasta atau pedagang murni yang selama ini misalnya menjual beras kepada pedagang di pasar itu misalnya 7.000. Sementara koperasi ini kan beli di masyarakatnya misalnya 6.500. Dia bisa kontrol menjual misalnya dengan 6.700 atau 6.500 atau 6.800. Nah, sehingga para tengkulak atau pedagang-pedagang besar yang lain yang biasa menyuplai ke pedagang di kecamatan itu dia akan menurunkan harga juga. Nah, dengan dia menurunkan harga itu maka akhirnya harga beli dari penduduk itu kan juga tidak terlalu mahal. Kalau misalnya pedagang di kecamatan, pedagang di dalam pasar itu membeli dengan harga 6.700 atau 6.800, maka dia bisa menjual 7.000. Nah, kalau dia modalnya sudah 7.000 ya tentunya dia harus menjual kepada user ya 7.200 sampai 7.300. Nah, berarti ini juga sudah menciptakan stabilitas harga di setiap kecamatan, di setiap kabupaten, di setiap provinsi dari kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada. Kenapa? Karena instrumen dan strukturnya jelas, marketnya jelas.
jalur distribusinya ditata dengan jelas. Maka dalam hal ini, Kementerian Koperasi ini bukan hanya wajib duduk satu meja dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan regulasi ini karena sampai desa. Tetapi Kementerian Koperasi juga wajib duduk bareng dengan Kepala Bulog. Wajib duduk bareng dengan Kementerian Desa Tertinggal. Wajib duduk bareng dengan Lembaga Percepatan Penuntasan Kemiskinan. Wajib duduk bareng dengan Menteri Perdagangan. Wajib duduk bareng dengan Menteri Pertanian. Wajib duduk bareng dengan Menko Pangan. Supaya Menko ini pegang kendali. Oh iya, kalau ini terjadi surplus, Menteri Perdagangan tugas ente loh. Jual sana ke Thailand, jual sana ke Vietnam, jual sana ke Malaysia, kan begitu. Lalu apa tugas Menteri Perdagangan? Kalau hanya sekedar melakukan impor, tapi Menteri Perdagangan ini mampu menjual dan mampu membeli. Produk yang ada di Republik ini yang terjadi surplus, yang bisa dijual ke negara luar atau diekspor ke negara luar, maka potensi menambah cadangan devisa, maka potensi menjaga stabilitas harga, kan begitu, karena tidak terjadi surplus di dalam negeri. Nah, kalau misalnya tidak bisa dilakukan ekspor, itulah yang membuat surplus dalam negeri ini berefek pada harga menjadi rendah. Kenapa? Karena Menteri Perdagangannya nggak mampu mencari market di luar, tapi hanya mampunya mengimpor, mampunya membeli. Kalau pas kurang beli, siapapun bisa. Siapapun yang jadi Menteri Perdagangan kalau hanya sekedar beli, karena butuh, duitnya ada, disiapkan oleh negara, siapapun bisa jadi menteri. Nah, kenapa diperlukannya Menteri Perdagangan? Di samping dia membeli, tugasnya petani ini menanam. Kelompok UMKM ini melakukan produksi produk-produk yang berkualitas. Kalau kebutuhan dan serapan dalam negeri ini sudah tercukupi, lah surplusnya harus mampu dilemparkan ke pasar ekspor. Nah, sehingga menambah cadangan devisa, menjaga stabilitas harga, meningkatkan ekonomi masyarakat. Kenapa? Karena harga terkait dengan hasil karya mereka ini stabil, terjamin stabilitasnya, tidak fluktuatif yang berlebihan. Nah, jadi makanya dalam hal ini kita mengusulkan untuk dilakukan kajian ulang oleh Kementerian Koperasi ya. Karena jangan sampai program Koperasi Desa Merah Putih yang 70.000 koperasi di 70.000 desa ini tujuannya baik, ujung-ujungnya adalah masalah besar yang terjadi. Masalah dana akan menguap. Masalah banyak nanti kelompok pedagang kecil yang itu diberangus, tumbang, karena bersaing dengan koperasi dengan modal besar. Dan itu punya pemerintah. Tentunya nanti dia akan lebih lengkap produk-produk yang dia jual. Lalu nanti belum lagi rencana akan memangkas jalur distribusi gas LPG. Nanti kalau koperasi ini kan karena ini milik pemerintah, tentunya secara berjenjang dia akan ngambil langsung dari SPBG, langsung misalnya dari distributor, dari Pertamina. Lah sehingga dia akan jual lebih murah, jual standar. Padahal kalau pedagang kecil, misalnya harga 23.000, koperasi nanti bisa jual 21.000. Benar, dalam hal ini tujuannya menstabilkan harga gas LPG misalnya. Tabung gas yang kecil kan, tapi efeknya adalah 10 warung di desa itu yang biasanya setiap hari laku 5 tabung gas dengan untung 2.000, 10.000 keuntungan mereka dari situ, jadi nggak bisa mereka dapatkan, akhirnya warungnya akan tutup. Kenapa? Karena kebutuhan anaknya sekolah setiap hari, untuk ongkos angkotnya dianggarkan dari hasil penjualan gas itu. Lah, jadi akhirnya bermasalah. Kalau ekonomi warung itu bermasalah akibat dari terpangkasnya salah satu produk yang akhirnya dimonopoli oleh koperasi, efeknya luar biasa. Warungnya tutup, berarti anaknya berhenti sekolah. Kalau anaknya berhenti sekolah, berarti tidak ada peningkatan sumber daya manusia. Kalau tidak ada peningkatan sumber daya manusia,
maka tidak akan ada peningkatan kualitas hidup. Yang endingnya, kalau terjadi seperti itu, program makan bergizi gratis yang tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga manusia Indonesia 15-20 tahun ke depan diharapkan menjadi manusia-manusia yang punya sumber daya unggul, ini tidak tercapai. Kenapa? Karena banyak anak yang akhirnya gagal meneruskan sekolah. Sementara kan sekolah gratis juga kan belum diberikan. Kan baru gratisnya kan di sekolah-sekolah negeri, itu gratisnya juga kan hanya dari sebagian variabel pembayaran ya. Misalnya ada bantuan dana BOS dan lain sebagainya kan, tapi kan nggak gratis sepenuhnya, apalagi yang sekolah-sekolah swasta. Nah, jadi harapan kita adalah yang menjadi masukan strategis kita ini bisa menjadi kajian oleh Kementerian Koperasi, karena jangan sampai rencana yang baik malah menjadi masalah dan hasilnya tidak baik. Terima kasih.